Selamat pagi teman-teman seiman semua. Hari ini kita mau kebaktian lagi. Walaupun suasananya masih tetap online, tapi kita mau tetap serius untuk datang sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan pada minggu ini. Berikan kami hati yang ingin terus dibentuk dan tetap rindu untuk datang kepadamu. Berkati ibadah ini supaya menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Haleluya, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Be Generation yang dikasih Tuhan, apa kabarnya semuanya? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online. Seberapa teman-teman yang hari ini juga merindukan untuk ibadah di gereja, bertemu, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan? Saya percaya pasti teman-teman semua Be Generation yang ada di rumah sama-sama merindukan dengan hal itu. Namun kita harus tetap bersyukur teman-teman, karena walaupun di tengah-tengah pandemi ini Tuhan tetap menyertai kita tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan, bahkan kita dapat beribadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama bahas tentang satu topik yang sangat menarik untuk kita anak-anak muda, yaitu tentang merencanakan masa depan. Seberapa dari kita teman-teman yang pernah berpikir tentang masa depan kita? Pastinya semuanya dari kita pernah berpikir tentang masa depan kita. Entah itu tentang pekerjaan kita nanti, kita mau kuliah di mana, kita mau sekolah di mana, atau mungkin tentang kehidupan rumah tangga kita di masa yang akan datang, atau hal-hal lainnya teman-teman. Saya percaya kita sebagai anak-anak muda pasti pernah berpikir tentang masa depan, pernah berpikir tentang harapan-harapan kita di masa depan nanti. Itu hal yang sangat wajar teman-teman kita lakukan sebagai anak-anak muda. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih pandangan Alkitab tentang mempersiapkan masa depan. Itu semua tertulis di dalam Alkitab teman-teman. Jadi hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana pandangan Alkitab mengenai mempersiapkan masa depan. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dulu dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Mari sama-sama kita baca teman-teman. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Walaupun teman-teman ada di rumah, saya mau ajak teman-teman untuk baca Alkitab kita. Sama-sama kita baca ayatnya dengan segenap hati kita, supaya firman Tuhan yang kita baca boleh tertanam dalam pikiran kita, bahkan dalam hati kita. Sama-sama kita baca teman-teman, Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, seberapa kita yang udah sering mendengar tentang ayat ini? Betapa ayat ini begitu menggambarkan janji Tuhan yang indah untuk kita yang merindukan masa depan yang cemerlang. Tuhan berkata bahwa Dia sudah merancangkan satu masa depan yang indah, yang penuh harapan, bahkan yang penuh damai sejahtera. Tentu ini adalah kabar yang baik buat kita teman-teman, karena kita punya Allah yang begitu peduli kepada setiap kita, sehingga Dia sudah merencanakan masa depan yang indah untuk setiap kita. Namun teman-teman, walaupun Tuhan sudah berjanji akan memberikan atau merencanakan masa depan yang indah untuk kita, bukan berarti kita sebagai anak-anak muda hanya diam-diam saja di rumah dan tidak melakukan apapun. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk kita dapat berjalan menuju rancangan Tuhan yang indah itu dalam kehidupan kita. Beberapa hal yang perlu kita pelajari hari ini, ada 3 hal, yaitu yang pertama teman-teman yang harus kita lakukan adalah melibatkan Tuhan. Mari sama-sama kita buka Yakobus 4. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita teman-teman, walaupun kita ada di rumah. Sekali lagi saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama baca Alkitab, dan
membukanya lalu membacanya dengan segenap hati kita. Sama-sama Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai 17. Cukup panjang ya teman-teman, tapi kita mau membacanya dengan segenap hati kita. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya ke-13 sampai 17. Sama-sama kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan bergadang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Teman-teman, di sini digambarkan ada seseorang yang merencanakan bahwa dia akan pergi ke kota Anu, lalu dia akan tinggal di sana selama setahun, dan mungkin dia akan membuka usaha di sana, sehingga dikatakan di sini dia akan mendapat untung. Tapi teman-teman, yang dia lupa adalah dia merencanakan sesuatu tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sedangkan dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang terjadi 2 hari lagi, atau apa yang terjadi di tahun depan. Dia sendiri pun tidak tahu, namun dia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang congkak, teman-teman. Orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang merencanakan masa depannya dengan pemikirannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Padahal kita manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari, apa yang terjadi 2 tahun lagi, atau apa yang terjadi 10 tahun lagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu teman-teman, Alkitab berkata di ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti ini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu artinya teman-teman, sebelum kita merencanakan sesuatu dalam hidup kita, baiknya terlebih dahulu kita bertanya kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Bukan setelah kita merencanakan sesuatu lalu kita berikan kepada Tuhan, tapi justru sebelum kita merencanakan sesuatu, mari libatkan Tuhan dalam rencana kita. Seperti contoh, kita harus berdoa, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam masa depan kita. Mari teman-teman, kita mau belajar dari kisah ini bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah melibatkan Tuhan. Sebelum kita merencanakan sesuatu, mari kita melibatkan Tuhan supaya kita tidak didapati Tuhan sebagai orang yang congkak. Bahkan di ayat yang terakhir teman-teman dikatakan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Teman-teman, di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa orang tersebut tidak melibatkan Tuhan. Lalu di ayat yang terakhir dikatakan orang yang seperti itu adalah sama saja orang yang melakukan dosa. Jadi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, teman-teman, sebenarnya kita sedang berbuat dosa karena kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjalan sendiri layaknya orang yang sombong, orang yang congkak. Nah, saya percaya teman-teman yang ada di rumah hari ini belajar tentang poin yang pertama ini, yaitu libatkan Tuhan. Mari ingat teman-teman, melibatkan Tuhan bukan setelah kita merencanakan sesuatu, tapi sebelum kita merencanakan sesuatu, mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, cari Tuhan, tanya Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan di masa depan. Ingat ya teman-teman, poin yang pertama adalah melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Lalu poin yang kedua teman-teman adalah terima nasihat dan didikan. Yuk sama-sama kita baca Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-20. Hari ini kita sedikit banyak membuka firman Tuhan ya teman-teman. Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-20, sama-sama kita baca. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan, teman-teman.
Hal kedua yang harus kita lakukan adalah dengarkan nasihat dan terima didikan. Dengarkan nasihat dan terima didikan dari siapa? Yang pertama, dari firman Tuhan. Kita harus selalu mengusahakan diri untuk senantiasa baca firman Tuhan, teman-teman. Karena di dalam firman Tuhan terdapat banyak sekali resep tentang kehidupan. Bagaimana kita harus memutuskan sesuatu, bagaimana kita harus mempersiapkan masa depan, semuanya ada di dalam Alkitab. Oleh karena itu, saya tegaskan hari ini teman-teman, kita harus lebih lagi dengarkan nasihat dan terima didikan. Yang pertama adalah dari firman Tuhan. Mari terapkan gaya hidup untuk senantiasa baca firman Tuhan setiap hari teman-teman, supaya sepanjang hari kita dipenuhi oleh didikan yang daripada firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tentunya ada papa mama, orang tua, kakak, mentor kalian di gereja, atau mentor kalian di sekolah, atau bapak dan ibu gembala di gereja. Teman-teman, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dipakai dalam kehidupan kita. Jadi setiap didikan dan nasihat yang mereka berikan kepada kita haruslah kita dengarkan dengan segenap hati, supaya firman Tuhan mengatakan supaya kita dapat menjadi bijak di masa depan. Mungkin hari-hari ini teman-teman, kita sebagai anak-anak muda sangat mudah sekali mengakses segala sesuatunya. Sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi apa yang kita mau. Namun itu tantangan bagi kita, meskipun kita secara luas dapat mengakses banyak informasi, tapi kita harus tetap merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, memberikan telinga kita kepada nasihat dan didikan dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa teman-teman, yang pertama tadi, libatkan Tuhan sebelum kita merencanakan sesuatu. Dan yang kedua, terimalah nasihat dan didikan dari firman Tuhan. Dan yang kedua, dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lalu poin yang terakhir teman-teman di sini adalah poin yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan masa depan. Kita harus mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang tulus dan jujur. Mari sama-sama teman-teman kita buka dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-37 teman-teman, mari sama-sama kita buka. Kita renungkan dengan segenap hati apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semua. Mari sama-sama kita baca teman-teman. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah teman-teman, untuk menjadi orang yang tulus dan jujur adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah generasi kita saat ini. Kita dituntut untuk memiliki banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus stand firm, menjadi orang yang jujur dan tulus, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rasa dimanapun teman-teman nanti akan ditempatkan untuk bekerja, hal yang pertama yang harus kita berikan kepada orang lain atau tunjukkan kepada orang lain adalah tentang ketulusan dan kejujuran. Orang yang tulus dan jujur akan mudah diterima di mana saja, akan mudah disukai orang di mana saja, bahkan kita akan banyak menjadi berkat ketika kita bisa menjadi orang yang tulus dan jujur. Nah teman-teman, lewat 3 poin ini, saya percaya teman-teman akan lebih lagi dapat mempersiapkan masa depan. Jangan lupa poin yang pertama adalah kita libatkan Tuhan. Poin yang kedua adalah kita terima nasihat dan didikan dari firman Tuhan dan dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jadilah orang yang tulus dan jujur dimanapun berada. Saya percaya teman-teman, hari ini kita dapat bersama-sama diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun di rumah aja, justru ini jadi kesempatan untuk kita terus mengupgrade diri kita sebagai anak-anak muda. Jadi setelah semua pandemi ini selesai, kita menjadi anak-anak muda yang baru, yang diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kita bisa jadi dampak untuk banyak orang.
Persiapkan masa muda kalian dengan baik, supaya kita bisa jadi berkat untuk orang lain, masa muda kita bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi. Stay safe, stay healthy teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Thank you Tuhan buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kalau hari ini Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah Tuhan tabur dalam kehidupan kami hari ini, kami mau tanam dalam hati kami Tuhan, supaya benih firman Tuhan dapat bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersiapkan masa depan kami dengan baik. Kami boleh melibatkan Tuhan, kami boleh dengar-dengaran akan nasihat dan didikan oleh firman Tuhan dan oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, serta bentuk kami menjadi anak-anak muda yang memiliki hati yang tulus dan jujur, supaya masa muda kami adalah masa muda yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa untuk teman-teman B Generation dimanapun berada saat ini Tuhan. Anugerahkan kami keselamatan yang daripada Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, terus perbaharui kehidupan kami Tuhan. Upgrade terus diri kami Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai kami untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk orang-orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan PRBK yang dikasihi oleh Tuhan. Mari setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama arahkan hati dan tatahkan tangan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.